Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Baik saudara, hari ini bagaimana kita akan membicarakan bagian ini dan bagaimana kita akan belajar untuk terus mengerti, dan kali ini topik kita adalah tentang Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus penebus di dalam pengakuan iman rasuli? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, ya, yang kemudian menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah saudara, itu akan menjadi satu bagian yang sangat krusial di dalam pengakuan iman rasuli, karena perdebatan di dalam sepanjang sejarah tentang siapa itu Yesus sangat kental, bahkan sampai sekarang. Sebetulnya saya bisa berkata gereja itu anggap remeh, dia pikir dia sudah tahu padahal terlalu banyak yang dia nggak tahu. Dan dalam ketidaktahuan itulah kita terlalu berani untuk berkhotbah dan menyatakan sebetulnya kebenaran yang masih bisa diganggu gugat. Banyak statement-statement sebetulnya yang sangat rawan dan sangat berbahaya. Ya, saya kalau nonton TV lalu saya perhatikan tiap statement, lalu saya jadikan diri saya bukan orang Kristen. Ya, saya buat beberapa pertanyaan. Itu akan menjadi sangat kacau balau nanti. Ya, dan orang bisa mendowngrade atau menganggap remeh apa pemahaman yang kita pahami. Tetapi ketika kita mampu, ya, oleh pertolongan Tuhan menjelaskan sejelas yang dijelaskan Alkitab, itu sangat luar biasa sekali. Sangat kokoh, sangat hebat, ya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang penting di dalam menggumuli kehidupan kita. Yesus prainkarnasi dan Yesus inkarnasi harus dipahami dulu secara penuh. Kita mesti mengerti apa yang dimaksud dengan inkarnasi dan prainkarnasi. Ya, inkarnasi itu berarti inkarne ensarke, ya. Jadi dalam bahasa pengertian dari kata inkarnasi itu, ya, dari bahasa Latin yang kemudian menjadi bahasa Indonesia yang kita pakai, ya, bunyi saja lain inkarnasi. Sehingga bagaimana sebetulnya, ya, kata sak dan share atau Ibrani memiliki arti jasmani dan bahan padat, ya, dan bagaimana secara bersama yaitu darah dan tulang yang merupakan organisme manusia, sehingga inkarnasi artinya menjadi, ya, darah dan daging dan struktur manusia. Artinya lagi inkarnasi seutuhnya manusia, jadi bukan jadi-jadian. Ini kedengarannya sepele tetapi menjadi sangat amat perlu. Pertama, ingat, inkarnasi bukan Allah jadi-jadian, tapi jadi yang utuh. Itu sebab dia dilahirkan, dikandung 9 bulan 10 hari, berproses secara anak-anak pada umumnya, memerlukan makanan minuman dalam hidupnya. Ya, ini penting untuk mengatakan kesejatian Kristus, manusia yang sejati itu. Nah, jadi di sini menjadi bagian pertama ketika kita melihat bagaimana inkarnasi, nilai penting dalam hidup keimanan orang percaya. Dan yang kedua, inkarnasi beda dengan inkarnasi beda dengan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu dalam Buddhism, dalam Hindu. Ya, reinkarnasi adalah lahir, mati, nanti lahir lagi, terus begitu, ya. Maka ada hidup sebelumnya, hidup kemudian, dan seterusnya. Nah, itu reinkarnasi. Saya pernah mendengar satu orang bicara, ya kan Pak, inkarnasi itu kan mirip, ya, orang Kristen sama orang Buddha. Mirip apanya? Jumpalitan itu bedanya. Tetapi kemudian itu menjadi pemikiran juga buat saya. Betapa gawatnya ketika orang Kristen sejak kanak-kanaknya Kristen nggak tahu bedanya apa reinkarnasi dan inkarnasi. Saya malah ragu, jangan-jangan saudara juga nggak tahu. Ya, saya harap saudara tahu.
Saudara mengerti, itu perbedaan yang amat sangat luar biasa. Nah sehingga dalam lagu terjemahan, salah satu terjemahan Malam Kudus itu, Allah menjelma menjadi manusia, itu kata dalam bahasa Indonesia tidak pas. Kata menjelma adalah jadi-jadian, tidak jadi secara utuh. Ya, kalau jadi secara utuh menjadi daging dan darah. Maka kalau saya ketemu teks menjelma pasti saya nggak pakai. Allah menjadi manusia itu betul. Kalau menjelma jadi manusia itu lain. Ya, kata jelma itu jadi-jadian ya, bukan utuh, tapi ini utuh. Nah, ini yang menjadi sangat perlu untuk kita pahami bersama-sama bagaimana mengerti itu. Ya, maka prainkarnasi adalah keberadaan Yesus sebelum inkarnasi, sebelum dia masuk ke dalam daging dan darah, sebelum dia menjadi manusia yang seutuhnya. Siapa dia? Pertanyaan menarik, saudara. Kita harus mengerti itu. Siapa sih sesungguhnya dia sebelum dia menjadi manusia? Semua akan jawab, dia Allah. Pasti begitu ya, karena pasti kita juga Yesus Tuhan, ya Tuhan Yesus, ya dia Tuhan. Tapi Tuhan kayak apa? Pasti kita nggak bisa jawab lagi. Kalau Tuhan kok mati, makin bingung lagi nanti kita. Ya. Kalau Tuhan kenapa butuh makan? Oh dia juga manusia. Oke, lalu kapan dia manusia, kapan dia Tuhan? Makin bingung lagi kita. Dan seringkali muncul jawaban-jawaban yang sangat mengacaukan. Kalau lapar, itu manusianya. Kalau ngampunin dosa, itu ilahinya. Sehingga dua unsur itu gonta-ganti pada diri satu orang Yesus. Itu rawan setengah mati. Karena membuat Yesus itu jadi magis dan mistis. Ya, satu waktu dia kesurupan dalam tanda petik masukkan roh Allah, satu waktu roh manusia. Itu konsep apa itu? Tetapi banyak orang Kristen memahami seperti itu. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah berpikir engkau sudah Kristen hanya karena kau ke gereja. Saya berharap saudara cukup rendah hati untuk ngerti itu. Jadilah Kristen dengan belajar dan mengerti apa yang menjadi kehendak. Saya pikir ini sangat penting sekali. Ya, saya sangat terbeban dan terus berpikir bagaimana betul-betul menggembalakan gereja ini. Dan saya berdoa kiranya ada orang-orang yang lahir yang bermutu berpikir kritis dalam mengiring Tuhan dan kemudian menjadi pelayan-pelayan unggulan. Saya selalu ingat ketika Elia kemudian merasa kecewa melayani Tuhan. Dia sudah bunuh ratusan Nabi Baal, tapi orang Israel tidak bertobat. Tidak berbalik hati. Dia marah. Percuma aku melayani, aku tidak lebih baik dari nenek moyang. Bisa ingat kalimat Tuhan. Elia, aku akan memberi kepadamu 7.000 orang Israel. 7.000 berbanding jumlah orang Israel pada waktu itu cuma berapa persen, kecil sekali. Di bawah 10%. Tapi Tuhan berkata, aku beri kepadamu Israel yang sejati. Yang unggulan, yang hebat, yang kuat. Itu mesti mimpi kita. Nah, kalau kita mau menjadi unggulan, mau menjadi kuat, mesti mau bayar harga yang mahal. Itu high price. Mobil bagus, mobil mewah tidak ada yang murah. Barang berkualitas selalu mahal harganya. Karena itu mulailah memikirkan pelayanan yang bermutu tinggi. Pelayanan yang mahal, pelayanan yang bernilai yang luar biasa. Bukan nilai angka rupiah, tapi mutunya. Nah, ini yang menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan. Sehingga bagaimana bukan kuantitatif khotbah yang menjadi penting, kualitatifnya, kualitasnya. Kalau hitung berapa kali khotbah, saya sudah nggak bisa ngitung lagi. Ya, udah ratusan ribu, bahkan mungkin sudah jadi jutaan. Kalau saya ngitung gampang seminggu sekian, sebulan sekian, kali sekian, sekian tahun, itu dia jutaan. Saya menjawab pertanyaan bukan 1.000, 2.000, 10.000, 2.000, ratusan ribu. Kalau saya hitung lagi asumsi saya ini sekian kali pertanyaan, rata-rata sekian pertanyaan kali sekian, tiap minggu sekian, setahun sekian. Nah, saya bisa ngitung. Tapi maafkan saya, gak ada hebatnya itu. Karena toh jawabannya masih dipertanyakan. Final apa tidak, selesai apa tidak, kan begitu ya. Kalau asal jawab siapa juga bisa kan. Nah itu yang menjadi sangat penting bagi kita, bagaimana memahami, menggumuli keimanan kita. Sehingga kita bergairah untuk mengerti itu, bergairah untuk belajar itu. Saya sangat bergairah dengan firman Tuhan dan saya sangat bergairah mengerti itu. Karena itu majulah terus dalam pelayanan. Ketika semua orang mungkin lari dan meninggalkanmu dan kau tinggal sendiri, demi Tuhan yang hidup. Apakah firman itu kurang menggairahkanmu untuk kau melayani Tuhanmu? Tidak kan? Yesus sendiri murid-muridnya bubar semua. Dia tetap menuju salib itu. Ya. Pemahaman-pemahaman begini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga kita bisa memahami dengan utuh apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nah jadi saudaraku yang kekasih, bagian-bagian seperti begini menjadi sangat menarik dan kita sangat bergairah. Itu yang saya selalu lihat dalam pelayanan. Sehingga walaupun saya pulang capek badannya begitu ya, kelayangan, tetapi
Ada something yang Tuhan pertontonkan pada kita. Dan itulah yang harusnya kita pahami ketika kita mau bicara tentang Yesus. Allah yang mau jadi manusia. Allah yang mau mendowngrade dirinya. Kenapa? Karena di dalam kekekalan, dia yang disebut Theophany adalah Allah yang sudah ada sebelum dunia ada. Pertama dia muncul di PL, muncul. Tawar-menawar Abraham ya ketika bicara diberikan anugerah oleh Allah. Lalu Abraham bilang kalau segini orang benar boleh nggak sampai kalau 10. Kalau ada 10 tidak akan dihancurkan Sodom Gomora. Saudara-saudaraku, siapa yang berani bernegosiasi, mendowngrade atau mengubah keputusan Allah? Kecuali Allah sendiri. Malaikat tidak akan melakukan itu. Jadi dia menyatakan diri dalam bentuk wujud. Tapi itu tidak bersifat utuh daging dan darah karena dia belum diinkarnasi. Jadi datang terus ngilang kan gitu ya. Yang kedua, bagaimana pergumulan Yakub di Peniel. Berkati aku tidak akan melepaskanmu. Lalu malaikat itu memberkati. Sejak kapan malaikat bisa memberkati umat? Tidak ada itu. Malaikat itu melakukan kenapa? Karena dia Kristus yang menyatakan diri itu. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti itu, kalau kita menelusuri secara utuh, di dalam pemahaman kebenaran firman itu saudara, maka kita bisa mengerti ya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Ya. Nah karena itu kita bisa melihat bagaimana membaca Alkitab itu sangat menyenangkan dan menelitinya. Jadikan dirimu bergairah untuk itu saudaraku. Bergairahlah menjadi seorang Kristen. Ya, bukan beragama Kristen. Ya. Nah ini biar kegairahan kita yang kita tumbuh kembangkan. Lalu yang berikutnya, bagaimana kemudian malaikat bala tentara Allah ketika Yosua bertemu dan sujud menyembah. Padahal malaikat tidak boleh menerima sembah manusia. Itu ada di Wahyu. Tapi malaikat yang satu ini menyembah, disembah oleh Yosua dan diterimanya. Siapa dia? Jelas dia bukan malaikat. Tapi Kristus yang menyatakan diri. Tetapi apa ya dalam short time kelihatan hilang. Jadi kalau kita bilang PL itu begitu samar-samarnya, Kristus sudah menyapa manusia. Masih samar tapi ini. Terus bergerak dalam perjalanan waktu. Ya sampai kemudian di perjanjian baru. Maka dia datang dan dia yang disebut Kristofani. Penampakan Kristus. Ya. Kalau di Theophany bagaimana penampakan Allah yang menjadi malaikat itu. Sehingga di dalam Kristofani, Kristus yang diurapi itu, dia yang disebut firman. Dia bersama dengan Allah, dia itu kekal. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tidak ada yang jadi tanpa dia. Dia pencipta. Yesus Kristus adalah pencipta. Segala sesuatu dicipta di dalam dia. Tanpa dia tidak ada yang jadi. Yang selalu kita sering dengarkan Yesus penebus. Terlalu langka dan jarang sekali kita memahami Yesus pencipta. Dia Allah. Maka dari pemahaman orang-orang Kristen itu crowdednya kan jelas. Dulu kan kita PL itu era Bapa. Lalu PB itu era anak. Sekarang era Kristus. Tampak sekali kekacauan struktural doktrinnya. Dengan mudah kita bisa tahu. Statement itu sudah kacau balau. Ya. Karena sebetulnya dengan begitu dia tidak akan pernah berhak untuk berbicara Allah Tritunggal. Karena mengacaukan semuanya. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, apa yang ada itu harus kita pahami. Yesus itu kekal melampaui ruang dan waktu. Ya. Bagaimana dia tidak bisa dikurung oleh ruang dan waktu. Sehingga pada waktu dia berdiskusi dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi berkata, kami ini anak Abraham. Yesus bilang, bukan, kau anak setan kau. Kalau anak Abraham kau akan dengarkan apa kataku. Tapi kau anak setan karena kau mau membunuh aku. Ya. Nah orang Israel pun disebut anak setan. Saudara bisa membayangkan bagaimana sangat seriusnya Yesus memperlakukan dan Yesus mengatakan atau menempatkan tiap mereka di dalam kehidupan itu. Dan betapa kemudian dia sangat serius terhadap nilai-nilai. Nah jadi kita bisa ngelihat saudara-saudara apa yang terjadi dan bagaimana itu terjadi. Ini menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama. Nah, jadi kita bisa melihat keunggulan-keunggulan nilai yang ada pada diri Yesus Kristus yang luar biasa, yang memang Allah yang menyatakan diri. Sang firman, sang pencipta itu. Ya kekal, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu membuat orang Yahudi marah. Siapa kau? Berapa umurmu? Kami tahu bapakmu, kami tahu mamamu. Sombong kali kamu.
Tapi orang Yahudi gagal untuk mengenal Yesus. Dia memang beyond. Ya, dia memang ada sebelum Abraham ada. Karena itu menjadi penting untuk mengenal dia. Dan Paulus berkata, Yesus itu setara dengan Allah. Tapi dia tidak mempertahankan kesetaraannya. Melainkan mengosongkan dirinya. Wow, data-data Alkitab lebih dari cukup. Sangat terang benderang. Yang jadi persoalan, kita yang tidak pernah cukup menggali firman, kita yang tidak pernah cukup belajar firman, kita selalu merasa sudah terlalu banyak waktu untuk belajar, sudah terlalu banyak waktu mengerti ini itu. Padahal jauh dari apa yang semestinya. Ayo bergairah saudara. Belajar firman tidak membuat kita jadi bodoh. Maafkan saya. Itu akan membuat kita jadi bijak. Karena mencintai firman, engkau akan mencintai bagaimana kebenaran Tuhan dinyatakan. Saya memahami ya, kalau kita betul cinta Tuhan, maka lakukanlah firman Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Lalu Dia berkata, beranak cuculah, taklukkan apa? Bumi. Kalau anak Tuhan mau taklukkan bumi, mana dia boleh bodoh? Harus cerdas. Dia harus bijak. Dia harus mengerti banyak hal dalam kehidupannya. Sehingga ini menjadi penting untuk kita pahami bersama-sama, saudara. Penting untuk kita lakoni, penting untuk kita jalani. Kemarin saya tadi bilang itu berdiskusi cukup banyak ya, berpindah-pindah dari politik sampai ke urusan pajak, pendeta urusan pajak bagaimana. Lalu mereka cerita, Pak ada gini gimana, ada gitu. Terus kita analisa. Mereka tanya saya gimana kalau ngatur pajak. Saya cerita bagaimana saya ngurus pajak saya, pertanggungjawaban moralnya, mana yang kena pajak, penghasilan, mana yang tidak kena pajak karena ada undang-undangnya dan seterusnya. Karena saya nanya konsultan pajak. Saya nggak mau lakukan sesuatu yang saya nggak tahu. Karena saya dikasih tahu, saya belajar. Karena saya tahu, saya cerita. Jadi diskusi menarik. Gila, itu aja kita nggak tahu loh Pak. Baru kita ngobrol-ngobrol, saudara. Bagaimana saya bisa punya kawan dan bisa dekat? Hanya satu. Kalau banyak hal yang saya tahu, banyak hal yang bisa saya diskusikan, maka banyak orang bisa jadi kawan. Ayo berkawan dengan seniman, ayo berkawan dengan ini. Tapi mengertilah dunia mereka, isu mereka, diskusi mereka. Mau gak mau ya kita bisa belajar, bukan? Kenapa? Demi Tuhan yang hidup, karena kecintaanku melayani itu. Yang lain boleh berhenti. Saya boleh sendiri. Tapi saya tidak akan pernah berhenti melayani itu. Saya harap semangat itu ada pada kita semua. Kita tumbuh kembangkan. Supaya kita bergairah dalam kehidupan. Ayo melayani tidak lagi bergantung karena orang lain. Tapi melayani karena urusan kita yang personal dengan siapa? Dengan Tuhan. Saya akan lakukan apa yang Tuhan perintah. Tidak mudah, saya tahu. Saya sadar betul. Dan seringkali saya melakukan hal yang saya sebenarnya tidak suka. Dan tidak jarang saya gagal. Lalu mulai lagi dan bergumul lagi. Dan itulah kehidupan yang harus kita lakukan. Untuk menggapai mutu nilai yang sangat tinggi. Yang ada di dalam kemanusiaan Kristus yang luar biasa itu. Maka Yesus reinkarnasi di dalam PB jelas diungkapkan oleh para rasul. Nah, kemudian Yesus itu inkarnasi, masuk ke dalam daging dan darah. Nah, itu yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 4. Firman yang menjadi itu masuk ke dalam. Manusia yang dibicarakan di situ adalah unsur daging darah tadi. Itu manusia. Maka bukan menjelma, bukan jadi-jadian. Manusia yang seutuhnya. Itulah Kristus itu. Sehingga dikatakan dia mengambil rupa seorang manusia. Ya, ketika dia menjadi rupa seorang manusia dan datang sebagai hamba. Maka apa yang dilakukannya menjadi sangat luar biasa sekali. Dia memainkan peran. Karena ketika Allah menjadi manusia, dia melakukan penyangkalan yang besar. Dia menyangkali keilahiannya. Saya selalu ingatkan ini ya. Yesus menyangkali keilahiannya sehingga Allah jadi manusia, ya enggak? Kita disuruh nyangkali diri susahnya setengah mati. Padahal kita tidak disuruh menyangkali kemanusiaan kita supaya kita jadi binatang. Enggak tuh. Menyangkali diri kok. Kamu tetap manusia. Enggak downgrade. Masa sih susah amat? Tuhan Yesus Allah jadi manusia. Who are you? Seberapa hebatnya kamu? Seberapa pentingnya kamu? Kan itu saudara. Supaya kita bisa melihat hal-hal yang indah dalam hidup ini. Sehingga itu bisa bertumbuh.
bisa berkembang dengan utuh dalam hidup pengabdian pelayanan kita. Bagaimana Tuhan akan menolong kita, menuntun, memimpin kita, sehingga kita menikmati satu demi satu apa yang dia mau itu. Kalau dia mau mendowngrade dirinya, Allah jadi manusia. Betapa amat sangat sombongnya kita kalau tidak mau menyangkal diri kita. Supaya nilai hidup kita sama seperti yang dia kehendaki. Bagi saya sulit untuk memahami tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Waduh, lewatan amat ya. Konyol amat kita. Tapi itu adalah bisnis yang harus kita wujud. Maka kita berkelahi dengan siapa? Dengan diri kita yang tidak mau diperlakukan begitu, bukan? Berkelahi, lawan kita siapa? Diri kita. Apa yang kita lakukan? Menyangkal diri. Oh berat, sulit. Loh, kalau begitu bagaimana Yesus jadi manusia? Kalau dia nggak mau, ya nggak selamat kita. Ke surga kita. Pikirkanlah itu. Berapa mahalnya dia membayar kita. Dan berapa tidak tahu dirinya kita membayar pertunjukan yang mahal itu. Kadang-kadang kita pikir-pikir ya. Ini obat tidur aja segini. Ada lagi yang harganya gila-gilaan lagi begitu ya. Tapi kemudian kita ngomong pikir berdua sama istri saya. Ya waktu breakfast kita. Pantas ya. Ya di kamar kita bukan cuma aku aja ya. Bilang ditaruh situ beberapa botol berubuk ada semua. Inya yang kelas ada pada defes semua, defes. Kita pikir-pikir pantas jadi bayar segini. Nah cuma kita berpikir lagi terus sambil lanjut orang datang lalu keluarin uang segitu. Kira-kira kepuasan apa yang didapat ya? Saya akan berkata saudara. Tidak ada kepuasan yang lebih hebat daripada melayani. Perhatikan ya. Makan enak. Oh terbatas perut kita ya. Mau berapa yang kita makan? Dia taruh di situ. Chicken egg. Ada wagyu. Enak dagingnya. Mau dipotong berapa sih namanya makan pagi ya kagak banyak juga ya. Lalu saya pikir-pikir. Kenapa orang melihat sesuatu yang seperti ini yang akhirnya sangat limited. Kemampuan kita menikmati. Padahal kenikmatan yang paling luar biasa itu apa? Kalau kita melayani Tuhan. Di kedukaan, di kesulitan pun dimampukannya. Kita menatap kehidupan dan tersenyum. Jalani, lakoni, cintai. Patut dia begitu entengnya menuju Bukit Golgota. Dan semalam dia memenangkan pertempurannya di Getsemani, bukan? Lalu perempuan-perempuan Yerusalem menangisi dia. Apa kata dia? Jangan tangis ya, tangisi diri. Sebetulnya yang enak posisi perempuan Yerusalem. Gak mikul salib. Ya Yesus. Tapi Yesus bilang jangan kasihan diri. Saya selalu berpikir, kalau kita bisa taat, kita akan mampu menikmati. Tapi kalau kita tidak punya mental itu, kita tidak akan pernah bisa menikmati salib. Kita boleh berkhotbah, kita boleh bicara, kita boleh menyanyi, kita boleh lakukan, kita boleh berkata apa saja. 1000 salib kau taruh di kalung. Tidak akan ada nilai. Tetapi ketika kita bisa, disitulah kepuasan. Ayo kita ambil, kita raih. Puasan salib, nyangkalan diri. Ya, sehingga kita mempunyai kekuatan seperti apa yang ada pada diri Yesus Kristus. Dan dia lahir dari perawan Maria. Ini juga kata penting yang ditekankan oleh Matius, walaupun dalam Yesaya sebetulnya kalimatnya agak beda. Yang dipakai itu Alma, bukan virgin tapi ya. Alma itu adalah perempuan muda tapi belum menikah. Lalu Matius menuliskan dari perempuan muda belum menikah dengan menekankan anak darah perawan Maria itu. Apa yang ingin disampaikan Matius? Alma itu memang gadis muda tapi belum menikah. Gadis dong. Jadi anak perempuan muda belum menikah ya gadis. Tapi Matius langsung pakai istilah itu. Virgin. Perawan Maria itu. Apa yang mau ditekankan oleh Matius? Ingat. Yesus datang dari seorang perawan yang belum berhubungan dengan siapapun. Dan dia lahir karena dikandung Roh Kudus. Itu sebab dia menjadi manusia yang tidak terhisap pada dosa turunan. Dia bebas dari dosa turunan. Dan dia layak sebagai korban penebus dosa. Kalau lihat Alkitab, itu teliti, begitu tepat, begitu luar biasa. Saudara boleh belajar agama lain ya. Banyak baut yang saudara bisa buka, tarik kalau teliti gitu kan. Itu bisa goyang-goyang. Kalau gitu gini dong, kalau gini gitu.
Belebuk-belebuk orang bisa bingung. Orang Kristen juga kita suka begitu Pak. Saya akan jawab. Karena kau tidak ngerti penuh. Dan Alkitabnya yang lebih. Alkitab berbanding dengan kitab suci lain. Itu luar biasa. Tapi sayang agennya. Itu kita ini ya. Yang menceritakannya. Kita yang gagal. Yuk belajar yuk. Dalamin yuk. Udah betul-betul. Nilai-nilai itu menjadi sesuatu yang hebat dalam diri kita. Nah, natur Kristus yang berinkarnasi itu. Jadi kalau begitu Yesus itu yang manusia itu siapa dia? Pertama dia Allah sejati. Karena pada mulanya dia firman. Allah yang menjadi manusia. Tetapi dia manusia sejati. Karena dia dilahirkan oleh perawan Maria. Dia bertumbuh. Dan dalam kerendahan hati dia rela disunat. Ketika umur 8 hari. Dan umur 13-12 tahun dia dibawa ke Bait Allah untuk menjadi anak Taurat. Umur 13 dia sudah boleh mengikuti perayaan-perayaan di Yerusalem. Dia tunduk. Dan dia dengan rela datang sekalipun Yohanes ketakutan pembaptisnya. Gak mau baptis dia. No. Lakukanlah supaya genap isi kitab. Saya pikir-pikir ya. Gak gampang ya. Melakukan di mana kita di atas, tinggi, lalu mesti turun gitu. Gak gampang loh itu. Sederhana itu. Ya. Nah ini yang kita mesti pikir dan kita terus belajar dan terus kita lakoni dalam hidup kita. Bagaimana kita mewujudkan semua itu supaya menjadi sesuatu yang aktual dalam keseharian kita. Dia tidak berdosa, ilahi dan manusia. Ibrani bahkan berkata, dia sama seperti kita dicobai, tapi menarik ya, dia tidak berbuat dosa. Nah emang kalau manusia dicobai, bisa nggak berdosa? Bisa, kalau saja Adam taat pada firman Allah. Makanya sekarang kita adalah orang berdosa yang bisa tidak berdosa. Kalau taat dalam penebusan. Jadi kita nggak bisa bilang, ya saja itu dalam dosa, namanya juga manusia Pak. Bukan, namanya satu. Kamu tidak mau tahu kan itu dan kamu tidak dekat dengan dia. Maka kalau jatuh dalam dosa sedihlah. Saya fail. Jangan melegalitas, ya namanya juga manusia. Nggak bisa itu. Kalau itu yang kau ucapkan berarti sah-sah saja. Karena namanya manusia, lalu bikin dosa. Kau anggap apa kematian Yesus? Itu konsekuensinya berat loh. Ya kan? Jadi kita nggak bisa begitu. Jangan pernah pakai kalimat itu ya. Oleh karena itu di dalam dirinya yang kekal dan ideal. Itulah Yesus Kristus yang berinkarnasi itu. Dia ilahi dan manusiawi. Itulah Yesus Kristus yang berinkarnasi. Sehingga keunggulan di dalam dirinya adalah keunggulan yang tidak tertandingi. Sehingga penebus bukan sekedar penebus. Itu bukan game. Allah pura-pura jadi manusia lalu pergi menebus dosa. No. Kalau memang itu yang dia mau. Ngapain dia 33 tahun kurang lebih harus menjalani hidup ini. Dan dia berarti Allah yang jahat karena bikin susah si Maria dan si Yusuf. Dia bikin pusing banyak orang. Jangan lupa. Kalau cuma mau bermain-main. Begitu Adam Hawa bikin dosa. Mati, selesai ya. Bikin baru lagi bisa nggak? Sama mudahnya membalikkan tangan buat Allah. Mudah sekali. Tapi tidak dilakukan. Why? Karena dia mau mengajarkan pada kita. Apa artinya kasih. Dia mau mengajarkan kepada kita. Apa artinya ketaatan. Lalu untuk itu, dia yang jadi modelnya. Dia jadi alat peraganya. Dia taat dalam cinta kasih yang luar biasa. Go! Luar biasa. Kau ajar kami dengan dirimu. Saya selalu suka Alkitab mengatakan kalimat hebat. 1000 perkataan. Jadi tak bernilai. Tanpa diikuti oleh perbuatan. Satu perbuatan. Perbuatan yang hebat. Untuk memberikan pembelajaran. Wow. Dan Kristus. Perkataannya dalam dan benar. Perbuatannya tak terbantah. Purna. Luar biasa ya. Kita dituntut saudara. Ya, bagaimana berjuang di situ. Bagaimana berkelahi di situ. Bagaimana melakoni apa yang menjadi kehendak. Maka Kristus Tuhan kita. Ya, kita menyebutnya sebagai 5K. Saya memakai istilah ini untuk menggambarkan. Ingat Kristus? Sama. Kelahirannya, kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan kedua kali. Kristus, kelahiran, kematian, kebangkitan, kedatangan.
Nah, kelahiran kita belajar sendiri. Puji Tuhan, gereja kita terus merangkak. Saya bersyukur pada Tuhan, kita bisa menggali beberapa bagian ya. Dan saya harapkan tidak untuk menyongsong 10 tahun ini basis dari seluruh isu yang ada di kitab Injil tentang kelahirannya tergali semua. Dan itu tidak mudah, saudara. Kita harus menggali seluruh kebenaran yang utuh. Kita harap kita punya 40 tema Natal. Dari 7 seri salib kematian, ya, kita punya 70 seri kematian. Ya, pasca 1 tema dan ada 10 tema kebangkitan. Yang berkaitan dengan seputar peristiwa yang ada di Alkitab. Bagaimana menggali itu? Kadang-kadang kita sudah bicara, Yesus lahir di hati kita, kasih berkat untuk kita. Kau tahu artinya lahir? Mari kita nyanyi, senang-senang. Senang-senang. Yang ada dia lahir kita tutup pintu semua. Kan kita siapa? Kamu pikir Natal itu ada nada gembira di sana? Gembira surga? Yes! Dalam konteks manusia. Yang terjadi adalah penghinaan yang luar biasa. Perlawanan yang mengerikan. Memalukan. Natal itu adalah aib. Manusia berdosa seperti kita ini. Yang kalau kita ingat kita pun sama. Menolak dia dan berkata, maaf. Tidak ada tempat. Tapi kita gak pernah sampai ke situ ya. Mau happy-happy saja. Dan kita berpikir itu sangat dipahami manusia. Ya memang iya. Orang itu doyannya kita kok. Padahal kita tidak disuruh belajar. Datanglah ke gereja. Cari apa yang kau ingin. No. Apa yang Tuhan ingin. Kristus yang mati itu. Itu yang penebusan dosa. Kelahirannya penggenapan nubuat. Semua mengarah. Benar. Dia mati, tebus dosa. Dia bangkit, kemenangan atas maut. Maut sudah dikalah. Hingga waktu dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Sampai bangkit. Itulah perkelahian itu terjadi. Tinggal oleh Bapa. Dia hajar. Setan itu dia rubuhkan semua. Dialah pemenang itu. Bangkit menjadi kekuatan keyakinan. Ada orang yang bilang, kan Allah lebih hebat dari setan, Pak. Ya ngapain capek-capek seperti itu? Dia capek-capek karena kau, karena aku. Ngomong saja dia, gak cukup lagi kita. Kita ini orang bodoh semua. Udah ngomong dia sama si Adam. Yang ini boleh kau makan semua, yang ini jangan. Ditabrak juga. Sekarang diajar lagi kita. Ini loh, nih contohnya ya. Kasihnya contoh. Jaminan dia bangkit itu. Dari matinya itu. Tapi heran, itu pun tetap membuat kita takut mati. Itu juga ya. Ini sebetulnya hidup ini. Maka kalau kita lihat-lihat antara keimanan kita dengan sikap hidup kita dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Gak sejalan saudara. Ini menarik ya, sehingga bagaimana kita mengkritisi tiap hari kita, tiap langkah kita. Nah ini penting. Oleh karena itulah harus kita perhatikan. Dia naik. Fakta dan pengharapan sejati bahwa kita juga akan naik ke sorga sama seperti dia. Itu pesannya kan? Aku kembali ke rumah Bapakku, menyediakan tempat bagi siapa? Kita yang percaya. Jadi bukan spekulatif kepercayaan kita. Kamar lain bilang sorga, belum satu pun yang pergi ke sorga. Untuk menunjukkan itu, Allah Yesus Kristus jadi manusia. Kedatangan kedua, penggenapan ke dalam kekekalan. Wow, bahwa kita nanti akan habis semua, bumi hancur. Maka hiduplah kita di Yerusalem baru, bukan Yerusalem yang sekarang. Langit baru, bumi baru. Orang banyak ke Yerusalem sekarang. Saya suka Paulus waktu ngomong Galatia. Kita akan tinggal di Yerusalem baru. Bukan Galatia, apa Yerusalem sekarang. Yerusalem sekarang itu adalah Hagar. Yerusalem baru itulah Sarah. Waduh. Jadi kalau ngebaca itu telak banget. Ngapain juga ya semua pergi rame-rame ke Yerusalem. Pergilah historical, pergilah belajar. Jangan anggap itu kemudian menjadi sesuatu yang magis, mistis, hebat, luar biasa. Malu kita nanti dengan kalimatnya Paulus. Kok kiblatnya ke sana? Luar biasa ya. Nah, jadi semua aspek tentang itu memberikan pemahaman kepada kita akan apa dan bagaimana seharusnya. Ya. Nah, penebus. Tetapi saudara-saudara, untuk menjadi penebus itu ada syarat. Pertama, tidak terlibat dan tidak di bawah hukuman dosa. Manusia sudah jatuh dalam hukuman dosa. Karena itu lahirlah Yesus dari perawan Maria yang tidak berdosa. Maka untuk penebusan
Hanya mungkin manusia yang tidak berdosa. Siapa? Yesus. Tapi kan dia bisa aja kena dosa turunan. Betul kalau dia lahir dari perkawinan Maria dan Yusuf. Tapi bukan. Nah itu loh. Dia dari perawan Maria. Kok bisa? Kuasa Roh Kudus. Kalau begitu kan dia berkuasa banget. Kenapa pakai tunggu-tunggu 9 bulan 10 hari? Hebat. Dia mau mengajar kita. Dia rela masuk ke dalam ruang yang kita paham. Aduh, downgrade banget ya Tuhan ya. Dia bisa sekejap, tapi diikutinya proses berjalan. Ngapain dia mau dibaptis sama si Yohanes Pembaptis? Maka Yohanes Pembaptis pun ketakutan. Jangan, aku tidak layak. No. Supaya genap isi kitab suci. Jalankan. Aduh, luar biasa ya. Saya tahu, saya ajari hari ini. Tapi kalau saya suruh jalani, lalu betul-betul downgrade. Saya harus jujur loh, berat banget ya. Jadi gak usah ngomong, nanti kita jadi Kristen, digorok leher kita, dipanah kita, dibakar gereja kita. Gak usah jauh-jauh dah. Tiap hari ini perkelahian, penyangkalan diri itu. Itu Kristus kalau kita mau bicara. Karena dia bilang apa? Kalau kamu ikut aku, tanggal dirimu, pikul salibmu. Jadi gak usah takut dulu urusan gereja dibakar, gampang itu. Syukur kalau gereja kita dibakar, kita ikut kebakar dan mati. Puji Tuhan. Berarti kita ke surga kan? Ditembak orang, dipanah, bagus banget. Ingat, musuh paling serius kita adalah diri kita sendiri. Perkelahian paling sengit pada Allah atau mengikuti godaan setan. Harus mati sebagai korban penebusan. Dan penebusan yang seharga dengan penghukuman. Karena tebus itu enggak boleh enggak. Manusia Adam tidak berdosa lalu bikin dosa. Maka dia harus mati. Maka harus ada manusia yang tidak berdosa seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Yang boleh menjadi penebusan. Itulah Kristus. Sehingga Paulus berkata, sama seperti satu orang Adam, semua manusia jatuh dalam dosa. Begitu pula karena satu orang Kristus, semua manusia dibangkitkan. Diselamatkan dari dosa. 1 Korintus 15, 20 sampai 22. Baca Alkitab itu ya, saudara teliti aja. Nah, ayatnya lebih dari cukup untuk menjelaskan semua. Ya, jadi lihat. Dan hanya kita bisa merangkai. Kemudian saudara, Yesus Kristus sebagai penebus, perhatikan. Memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa, menggantikan manusia yang seharusnya menanggung hukuman murkanya. Harusnya yang dihukum siapa? Manusia. Jadi ingat ya, penebusan dosa bukan kita ditebus dari kuasa iblis. Jangan salah ya. Saya kira banyak sekali bahkan pendeta pun salah ngomong. Kita tidak pernah ditebus dari kuasa iblis. Kita di bawah murka Allah, di bawah hukuman Allah. Maka Yesus membayar penebusan itu kepada Allah. Jangan salah. Kalau setan mah itu urusan kecil. Masalahnya manusia itu berdosa kepada Allah. Manusia ada di bawah hukuman Allah, di bawah murka Allah. Siapa yang bisa melepaskan itu? Kecuali dia sendiri. Itu sebab dalam matinya, bagaimana dia melakoni itu. Darahnya menjadi penggemapan, pengampunan dosa. Dari apa? Darah domba. Ingat darah domba? Darah domba adalah penghapus dosa. Itu di PL. Tapi kalau kau bikin dosa, selalu ada darah domba. Ini saya pernah akan ajak saudara hitung-hitungan konyol ya. Kira-kira sehari saudara bikin dosa berapa? 20 kan kira-kira gitulah ya. Anggaplah 2, kurangnya burung merpati aja. Nah 2 dosa, 2 burung merpati. Sehari itu. Minggu 7, bulan 30 hari. Berarti berapa ekor burung merpati? 60. Setahun berapa? 720. Hidupmu berapa tahun? Berapa korbanmu burung merpati itu sudah? Itu kalau kau 1. Kali berapa jumlah manusia? Percayalah kalian. Gak sempat beranak burung merpati itu. Udah habis itu. Maka mau dikatakan apa? Saya bikin hitung-hitungan ekonomi. Tidak ada apapun yang cukup untuk menebus dosa manusia. Ngerti maksud saya? Gak akan pernah. Udah miskin kita gak selesai pula lagi. Karena begitu burung merpatinya habis, besok masih bikin juga lagi. Terus gak ada lagi burungnya. Akhirnya mati juga kita. Apalagi kalau bayarnya pakai domba. Aduh kere amat kita. Burungnya itu. Domba lagi. Lalu pikir-pikir ya. Mengajak orang untuk berpikir aplikatif. Ajak orang ekonomi berpikir secara ekonomis. Coba you hitung. Iya. Kalau benar-benar begitu ya habis dong Pak. Ya memang iya. Bersyukurlah kepada itu. Itu sebab Ibrani mengatakan. Kalau darah domba berkali-kali. Darah Kristus berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Ia menyelesaikannya. Kalau pentahiran di dalam PL berulang-ulang. Tiap kali orang ditahirkan. Menstruasi ditahirkan. Kena najis ini ditahirkan. Baptisan tidak diulang-ulang.
Penebusan dosa tidak diulang-ulang. 1 kali. Pertobatan 1 kali. Tapi kan kalau orang sudah tobat bikin dosa Pak. Yes, itu namanya pengakuan dosa. Aduh, kan mestinya gak boleh nih. Balik. Makanya mudah mengenali orang Kristen. Pohon dikenal dari apa? Orang yang sudah bertobat itu buahnya kan. Kesaksian loh Pak, dia nangis Pak. Dia itu udah bertobat loh Pak. Gak ada urusannya nangis sama bertobat. Hanya yang bisa nangis. Yang di penjara itu nangis semua itu. Oh saya menyesal Pak. Begitu keluar bikin lagi. Kenapa kau nyesal? Kau bilang kau kemarin nyesal. Iya Pak nyesal di penjara jadi gak bisa bikin lagi. Untung keluar Pak. Bikin lagi. Kurang ajar kau kita bilangnya. Kau pikir kau menyesal berhenti. Tunggu Pak pengen berhenti tapi gak bisa. Tahu gak kau itu salah? Tahu Pak. Tapi kenapa diterusin? Saya juga gak berdaya. Semua orang tahu pakai obat itu bahaya. Nyuntik itu bahaya. Mati kan? Bisa. Tapi berkurang gak pemakainya? Nambah. Orang goblok apa? Udah dikasih tahu. Hati-hati kalau narkoba gini. Tetap aja. Itu bukan masalah knowledge. Sikap hati. Ya. Dan akhirnya dia terpisah. Dari bapaknya demi apa? Pemulihan hubungan manusia. Yang terpisah dari Allah. Dosa membuat kita terpisah dari Bapa. Lalu dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabata. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia berlumur dosa, penuh dengan dosa, Bapa memaling. Kenapa dia penuh dosa? Karena menanggung semua dosa. Sehingga kata Paulus, dalam keterpisahannya dari Bapa, maka kita dipersekutukan dengan Allah yang hidup. Siapa yang dipersekutukan dengan Allah yang hidup? Yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya kepadanya? Mereka yang akan melakukan. Bagaimana kita tahu? Kenalilah dari buahnya. Semangat hidup mereka adalah nyangkal diri, memikul salib. Nyangkal diri, memikul salib tidak sama dengan saudara jadi miskin melarat. No, jangan salah. Saudara akan belajar menikmati hidup cukup. Wah, hebat ya. Tidak juga disuruh kita berlebih. Ini menjadi pergumulan tersendiri yang perlu kita pahami. Sehingga di dalam kita memahami Kristus itu waktu kita ngomong, aku percaya kepada Yesus Kristus. Ingat, itu yang kita percaya. Yesus yang mati buat kita, Yesus yang terpisah dari Bapaknya karena kita, Yesus yang meminta kita, sangkal dirimu. Itu enggak yang ada di otak kita waktu kita pengakuan iman rasuli. Kalau enggak ya gawat. Kenapa kau ngomong gitu? Kan begitu bunyinya Pak. Jadi kenapa kau ngomongkan? Hafal. Aduh Mak, kan tes hafal-hafalan saudaraku. No. Ini hakikat, ini hidup, ini prinsip. Sebetulnya sama seperti dua bapak kami, di pintu ada yang hidup, belajarlah kalian menikmati. Saya tiap kali itu agak kecut juga. Agak kecut juga saya memahaminya, karena dia katakan begini kan, dalam dua bapak kami, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi, seperti di, jauh kalilah bumi ya. Hidupku aja enggak jadi-jadi. Tanya kehendakku adalah kehendakku, bukan kehendaknya. Aduh Tuhan, gagal. Berapa hebatnya Yesus. Pergumulan hebat itu. Dia memohon, tapi koma. Bukan kehendakku, kehendakmu lah yang. Jadi dia berhak mengajarkan dua bapak kami. Ngerti maksud saya ya? Dia berhak, dia lakukan. Nah mestinya waktu kita berdoa, supaya kita punya hak atas doa itu, gairah itu harus ada di mana? Di hidup kita. Kalau saja kita berlomba-lomba melakukan kehendak Tuhan itu ya. Itu gereja indah amat ya. Amat sangat luar biasa. Nah, yuk berlomba-lomba yuk. Sehingga hidup kita betul-betul bergairah. Untuk apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu, tiap kali nanti saudara mulai mengikrarkan pengakuan iman itu, harap benak kita sudah makin berubah. Dan tiap kali kata itu keluar, gumulkan dengan diri kita. Kita sudah begitu. Kalau belum, bagus juga saudara berdoa. Tuhan, katakan pengakuan ini. Aku jawab. Ampun ya. Tolong aku. Ya, aku bisa seperti apa. Saya pikir ini menjadi penting, saudara. Bagi saya, bukan karena saya bisa menjelaskan pengakuan iman rasuli, maka saya berarti menjiwai. Enggak, sama. Saya lakoni enggak. Saya pun akan menjadi amat sangat rawan. Karena saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Ternyata jelas-jelas saya enggak melakukannya. Lebih gawat lagi kan. Yesus akan bilang, munafik kau sendiri enggak hidup begitu. Serius banget. Nah, saya mau berbisnis baik-baik. Tolong. Tiap kita akan berurusan pribadi dengan yuk bergairah. Pengakuan iman rasuli. Gerakan menghidupkan
semangat keimanan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.